Halo guys, balik lagi di Dhamma Friday. Beberapa waktu lalu ada seorang influencer yang mengatakan dirinya adalah Buddha Konghucu. Wait, gimana tuh konsepnya? Buddha tapi Konghucu kok bisa? Nah, mungkin banyak dari teman-teman Buddhis sendiri yang nggak bisa membedain antara ajaran Buddha dan Konghucu. Bahkan mungkin banyak dari kita yang menganggap kalau misalnya ajaran Buddha sama ajaran Konghucu itu ajaran yang sama. Padahal faktanya ajaran Buddha dan Konghucu itu beda loh. Lah, terus bedanya di mana? Untuk memastikan kalau ajaran Buddha dan ajaran Konghucu itu berbeda atau sama, kalian harus tahu dulu nih sejarah terbentuknya ajaran ini tuh kayak gimana. Terus tokoh-tokohnya, ajarannya, dan lain sebagainya. Nah, baru setelah itu kita bisa tarik kesimpulan. Sebenarnya kedua hal ini sama atau enggak sih? Tapi kalian nggak perlu susah-susah cari banyak literatur, baca sana-sini, semuanya udah dirangkum dalam episode kali ini. Latar belakang sejarah. Oke, kita mulai dari latar belakang sejarah dari kedua ajaran ini ya guys. Pertama, ajaran Konghucu. Agama Konghucu, Kongjiao, Rujiao, atau Konfusius yang biasa kita kenal adalah agama yang berasal dari negeri Tiongkok. Pada awal keberadaannya, agama Konghucu ini hanya dianut di dalam istana saja atau di dalam kerajaan. Agama Konghucu ini dimulai dari sejarah Nabi-Nabi Fuxi pada 2952 sebelum Masehi. Dan pada akhirnya diperbarui dan disempurnakan oleh Nabi Kongzi, biasa kita sebut Nabi Konghucu. Nabi Konghucu ini merupakan seorang yang bijak sejak kecil dan di saat umurnya menginjak 32, ajaran-ajaran dari Nabi Konghucu ini mulai terkenal luas. Oleh karena jasa Nabi Kongzi, maka rakyat jelata bisa mempelajari ajaran Konghucu ini di Tiongkok. Nabi Kongzi sebenarnya bukanlah yang menciptakan ajaran ini, sebab ajaran ini sudah ada sebelum Nabi lahir. Nah, sebagaimana dikutip dalam kitab Sisu, Nabi bersabda, "Aku bukanlah pandai sejak lahir, melainkan aku menyukai ajaran-ajaran kuno dan dengan giat mempelajarinya." Jadi Nabi Kongzi sebenarnya mengembangkan berdasarkan ajaran-ajaran kuno yang telah dipelajarinya. Istilah Nabi atau Sengren dalam agama Konghucu merupakan tokoh penting dalam perkembangan ideologi Konghucu hingga hari ini. Ajaran Konghucu lahir di Sungai Kuning atau Huanghe, di mana ajarannya berfokus pada keseimbangan dualitas yaitu Yin dan Yang, dan ada 28 nabi atau 28 Sengren yang dikenal dari Fuxi hingga Kongzi. Sedangkan ajaran Buddha lahir di wilayah yang sekarang kita kenal India dan Nepal. Di sebuah wilayah subur Kapilavastu, sekitar tahun 586 sebelum Masehi, lahir seorang bayi laki-laki yang diberi nama Siddhartha Gautama dari sebuah kerajaan yang cukup masyhur pada saat itu. Dia hidup dan dibesarkan dalam istana yang cukup mewah dengan segala fasilitas yang cukup memanjakan dirinya. Ketika baru usia 16 tahun, dia dinikahkan dengan seorang anak dari keturunan raja yang juga sepupunya bernama Putri Yasodhara. Dari pasangan ini, lahirlah seorang putra bernama Rahula. Sebagai seorang yang terpelajar dan memahami 3 Weda, Pangeran Siddhartha selalu bertanya-tanya tentang kehidupan ini sampai suatu ketika beliau berhadapan dengan 4 hal. Itu melihat orang tua, orang sakit, orang meninggal, dan terakhir melihat petapa. Ini bukan petapa Buddhis ya pastinya, karena pada saat itu ajaran Buddha belum ada. Terganggu oleh fakta kehidupan, Pangeran Siddhartha memutuskan untuk pergi dari istana, meninggalkan anaknya yang baru lahir dan istrinya, tahta kerajaan dan seluruh harta kekayaannya demi mencari jawaban atas kegundahan batinnya. Di usia ke-29 tahun, Pangeran Siddhartha pergi dari istana dan selama 6 tahun melakukan praktek keras petapaan dengan 2 guru hebat pada zaman itu, yaitu Alarakalama dan Udaka Ramaputta. Tetapi ia belum juga menemukan akhir dari penderitaan di dalam samsara atau siklus kelahiran kematian. Sampai akhirnya beliau memutuskan untuk mencari sendiri jawaban atas pertanyaannya melalui meditasi mendalam. Hingga akhirnya di malam bulan Vesaka, beliau tercerahkan sempurna dan akhirnya dikenal sebagai Buddha. Terminologi Buddha sendiri artinya yaitu tercerahkan atau yang telah sadar. Sadar dari apa? Sadar dari siklus samsara ini. Munculnya berbagai aliran Buddhis. Setelah Buddha Gautama parinibbana,
Demi melestarikan ajaran beliau, para murid Buddha Gautama yang saat itu sudah mencapai arahat membuat konsili agung atau pertemuan para biku yang bertujuan untuk kembali mengingat apa yang telah diajarkan Buddha yang kemudian dikenal sebagai Konsili Agung Buddhis pertama. Pada Konsili Agung Buddhis kedua sekitar tahun 443 sebelum Masehi, terjadilah perbedaan pandangan dalam Vinaya atau aturan kebikuan, sehingga menyebabkan munculnya berbagai aliran dalam Buddhis. Sangha awalnya terpecah menjadi aliran-aliran awalan pertama. Umumnya diyakini menjadi Stavira Nikaya dan Mahasamhika. Dari dua aliran awal tersebut, kemudian akhirnya berkembang dan menyebar ke banyak tempat. Hingga saat ini terbagi menjadi tiga, yaitu Theravada, Mahayana, dan Vajrayana. Aliran Theravada yang bisa kalian temui di berbagai negara Asia Tenggara dan Asia Tengah, seperti Thailand, Myanmar, Laos, Kamboja, atau Sri Lanka. Aliran Mahayana yang berkembang di Asia Timur seperti Tiongkok, Jepang, Korea, dan sebagainya. Sedangkan Vajrayana di Indonesia dikenal sebagai Tantrayana yang merupakan perkembangan dari cabang Mahayana sendiri. Buddha Konghucu dan sejarah perkembangan di Indonesia. Kalau melihat dari sejarahnya, antara ajaran Buddha dan ajaran Konghucu tentu dua hal yang berbeda. Tapi kenapa di Indonesia kok seolah-olah jadi satu kesatuan? Nah, untuk menjawab ini, kita harus tahu bahwa pemerintahan Orde Baru saat itu tidak mengakui Konghucu sebagai agama, melainkan sebagai suatu ajaran etika atau bentuk filsafat. Dalam hal ini, Presiden Soeharto mengeluarkan Impres nomor 14 tahun 1967 yang isinya melarang seluruh kegiatan keagamaan yang bersumber dari Tiongkok. Karena hal ini kemudian muncullah agama Tridharma, yaitu merupakan sinkretisme dari tiga ajaran, yaitu Taoism, Konghucu, dan Buddhism. Tapi sejak Orde Baru berganti reformasi, Gus Dur mengambil langkah berani dalam catatan sejarah Indonesia dengan mencabut Impres nomor 14 tahun 1967 tentang agama, kepercayaan, dan istiadat Tionghoa. Terbitlah keputusan Presiden atau Kepres nomor 6 tahun 2000 pada 17 Januari tahun 2000. Hal inilah yang menjadi penyebab agama Konghucu akhirnya tertulis di KTP orang Indonesia serta Hari Raya Imlek dirayakan secara terbuka. Jadi, apa kalian Buddha Konghucu? Oh, tentu saja tidak ada istilah itu ya. Meskipun berbeda, tetapi kita bisa menyimpulkan bahwa semangat kemanusiaan dari ajaran Buddha dan ajaran Konghucu adalah sesuatu yang sangat baik. Oke teman-teman, terima kasih ya udah mau nonton video ini. Ikuti konten-konten kita selanjutnya yang bakal bahas tentang kehidupan seputar agama Buddha yang informatif dan pastinya seru. Kalau ada yang mau kasih revisi, pertanyaan, atau menambahkan pendapat, bisa langsung aja ditulis di kolom komentar. Kita akan diskusikan bareng-bareng ya. Jangan lupa buat like, komen, dan subscribe biar kalian gak ketinggalan update seputar Buddha. Bye-bye!